Baik, halo semuanya. Jadi di session 2 ini, di pertemuan kedua, kita bakalan membahas materi baru, yaitu diluted IPS. Jadi nanti kita akan belajar dua, yaitu basic IPS sama diluted IPS. Untuk teorinya, teman-teman bisa nonton ke YouTube yang aku udah share, itu lebih lengkap, tapi di sini aku bakalan review sedikit untuk teorinya. Jadi, earning per share itu adalah satuan yang digunakan untuk mengukur income atau pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan pada periode berjalan. Nah, earning per share itu ada dua tipenya, yaitu yang pertama itu basic EPS, yang kedua itu adalah diluted EPS. Kalau yang basic EPS itu dihitungnya itu berdasarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Jadinya ini ada rumusnya, nanti kita bakal lihat langsung ke soalnya juga. Abis itu yang kedua itu ada diluted EPS. Kalau diluted EPS itu, kita tuh menghitungnya itu dengan asumsi bahwa kan perusahaan punya dilutive securities ya, yang kita ada pelajarin di session 1 tentang dilutive securities. Nah, dilutive securities yang perusahaan miliki, itu kita asumsikan bahwa mereka akan dikonversi menjadi saham biasa. Jadinya kalau misalkan dikonversi jadi saham biasa kan berarti EPS-nya berubah. Nah, di sini ada rumusnya. Ini rumusnya panjang, cuman menurut aku nanti kita bakal lebih mudah pas lihat ke soalnya. Kalau misalnya kayak gini pasti lagi pusing banget liatnya. Oke, kita masuk ke problem 3 dan problem 4. Jadi untuk session 2 kita membahas dua problem, yaitu problem 3 dan problem 4. Nanti untuk session 3 kita bakal membahas dua problem juga, yaitu problem 6 sama problem 7. Untuk problem 3, ini adalah soalnya. Jadi soalnya masih simpel ya. On January 1st, 2022, Coffee Corporation had 480,000 ordinary shares outstanding. Jadi, pada tanggal 1 Januari 2022, Coffee Corporation mempunyai 480.000 saham yang beredar. Lalu, selama tahun 2022, ini adalah transaksinya. Jadi, yang pertama kali kita lakukan untuk menghitung EPS itu, kita harus mencari WANOS. WANOS itu adalah weighted average number of outstanding shares. Nah, setelah kita mencari WANOS, nanti kita akan mulai menghitung untuk basic EPS-nya, sama bahkan kita menghitung untuk diluted EPS-nya. Nah, ini adalah formatnya. Untuk penghitungan diluted EPS, teman-teman bisa merecap kembali, mengingat kembali pas dulu kita belajar tentang perperan di matematika, yaitu fraction. Itu kalau numerator itu adalah angka yang di bagian atas, kalau denominator itu angka yang bagian bawahnya. Jadi ingat aja kalian dulu matematika. Jadi kalau yang atas itu namanya numerator, kalau yang bawah itu namanya denominator. Nah, jadi pertama kali itu kita akan menghitung wanosnya dulu. Jadi kita di sini aku di sini bakalan mencatat untuk tanggalnya. Jadi untuk tanggal transaksi pertama itu adalah pada tanggal 1 Februari. Jadi 1 Februari 2022. Oke. Untuk outstanding shares-nya, sorry, ini bukan 1 Februari, tapi 1 Januari dulu. Jadi aku mau catat dulu. Jadi pada tanggal 1 Januari itu berapa sih yang beredar? Yang beredar itu adalah sebanyak 480.000. Oke. Nah, untuk transaksi 1 Februari, kan dia bilang issued 120.000 ordinary shares. Berarti ordinary shares kita bertambah karena kita ada issued. Jadi si 480.000 kita bakal tambahin sama 120.000. Oke. Lalu pada Mei 1 yaitu kita ada melakukan pembelian. 1 Mei 2022. Oke. Sebelum 1 Mei kita ke 1 Maret dulu ya. Sorry. Oke, 1 Maret itu distribute 20% of share dividend. Jadi pada tanggal 1 Maret kita membagikan share dividend. Caranya gimana? Berarti si 600.000 yaitu sampai tanggal 1 Maret itu berarti kan ada 600.000 yang beredar. Kita kaliin sama 120%. Oke, itu jadi kita mau cari tahu, jadi tanggal 1 Maret setelah membagikan share dividend, ada berapa sih outstanding shares kita? Itu ada sebanyak 720.000. Nah, untuk masuk ke tanggal 1 Mei, yaitu dia bilang ada 100.000 saham yang sudah beredar dibeli kembali. Jadinya ada saham yang beredar nih. Habis itu kita beli kembali berarti berkurang dong saham beredar kita. Jadi si 720.000 ini kita kurangin sama 100.000. Oke.
masuk ke tanggal 1 Juni. Oke, 1 Juni perusahaan melakukan share split. Oke, kalau share split itu kalau 3 for 1 berarti si 620.000 ini kita bagi 1 lalu kita kali 3. Untuk tahu, jadi setelah share split berarti berapa sih outstanding shares yang perusahaan miliki? Perusahaan miliki itu sebanyak 1.860.000. Nah, pada Desember, setelah share split, tanggal Agustus 1, itu dia ada kasih tahu kalau misalnya kita tuh ada issued convertible bonds. Kalau ada issued convertible bonds, ini kan bukan shares ordinary ya, jadi kita nggak perlu catat ke dalam OneNote. Nah, yang pas tanggal 1 Desember, dia bilang kan reissued 60,000 treasury shares. Jadinya, kita punya treasury shares nih sebanyak 60.000. Lalu kita terbitkan kembali, berarti itu akan menambah jumlah saham kita yang beredar. Jadinya, si 1.860.000 ini kita bakal tambah sama 60.000. Nah, di sini ada namanya kolom restatement. Restatement itu adalah kita tuh mau cari tahu, jadi kondisinya kalau sebelum tanggal share dividend sama sebelum tanggal share split, jadi tuh kita tuh kayak mau cari kondisi sebenarnya gitu. Kan kita lihat nih, pada Maret 1 dia distribusi share dividend. Berarti yang bakalan kita harus kaliin 120% itu ke si tanggal 1 Januari sama tanggal 1 Februari gitu. Jadi kita kaliin ke tanggal sebelumnya. Nah, kalau misalnya 120% kan agak panjang ya, jadi aku tuh 1,2 aja. Si 1 Februari juga aku kaliin 1,2. Lalu, kan pada tanggal 1 Maret ini udah nih distribusiin share dividend. Jadi pada tanggal segini udah share dividend nih. Jadinya kita nggak perlu kaliin sama 1,2 lagi. Jadi kita kaliin tuh sama angka yang sebelumnya. Tapi restatement itu berlaku untuk share dividend sama share split. Nah, kita baru melakukan share split itu di 1 Juni, yaitu di sini. Jadinya, sebelum tanggal 1 Juni, semua transaksi yang sebelum tanggal 1 Juni itu kita harus kaliin 3 juga. Kan kalau misalkan itu kan berarti bagi 1 kali 3. Jadi sama aja kita langsung kaliin 3 aja tuh nggak apa-apa. Kalau misalkan nanti kita ketemu soalnya itu 3 for 2 misalkan, jadi share split itu 3 for 2, berarti kita kalinya tuh kali 3 per 2, kalau ini kali 3 per 1, 3 per 1 kan sama dengan kayak 3, jadinya langsung aja tulisnya 3. Nah, tanggal 1 Januari sama 1 Februari kan juga sebelum tanggal share split ya, jadi kita harus kaliin sama 3 juga. Oke. Habis itu, pas tanggal 1 Juni, kan share split. 1 Agustus kan kita nggak catat karena dia cuma issued convertible bonds. Nah, yang tanggal 1 Agustus ini nanti kita bakalan memakai informasi itu untuk mencari yang di sini, gitu. Jadi sebelumnya kita jangan pusingin dulu nih Agustus 1. Nah, yang tanggal Desember 1 juga, kan tuh udah setelah angka tanggal share split ya, jadi nggak perlu dikali 3. Oke, untuk fraction ya, fraction itu kalau cara gampang untuk mengertinya itu jadi dari tanggal transaksi ke bulan berikutnya itu memakan waktu berapa lama gitu. Misalkan nih yang sini, yang pertama kan dari 1 Januari ke 1 Februari. Berarti berarti jangka waktu itu dari 1 Januari ke 1 Februari berarti kan hanya 1 bulan, berarti 1 per 12. Dari 1 Februari ke 1 Maret itu juga 1 bulan jadi 1 per 12. Dari 1 Maret ke 1 Mei itu berarti ada 2 bulan, kan jadi Maret, April. Mei-nya kita hitung karena tanggal 1, jadinya ini 2 per 12. Habis itu, dari tanggal 1 Mei ke 1 Juni, itu berarti kan 1 bulan juga, berarti 1 per 12. Habis itu, dari tanggal 1 Juni ke 1 Desember, itu memerlukan waktu 6 bulan ya. Jadi Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Desember kita belum hitung karena masih tanggal 1. Jadi ini kita tulisnya 6 per 12. Nah, kan perusahaan itu endingnya itu 31 Desember 2022. Jadi dari tanggal 1 Desember ke tanggal 31 Desember itu kan akan memakan waktu 1 bulan juga. Jadi dikaliin sama, jadi fractionnya itu untuk yang terakhir itu 1 per 12.
Nah, ini tinggal kita kaliin aja nih. Berarti si 480.000 kita kaliin sama 1,2, dikaliin sama 3, dikaliin sama fractionnya, yaitu 1/12. Lalu, yang tanggal 1 Februari, itu 600.000 dikaliin sama 1,2, dikaliin sama 3, dikaliin sama 1/12. Nah, dan seterusnya itu seperti itu caranya. Misalkan nih yang 1 Maret, berarti kan 720.000, kita kaliin 3, kita kaliin sama 2/12. Habis itu, yang 620.000 ini juga, kita kaliin 3, kita kaliin sama 1/12. Yang terakhir, karena kita tidak ada restatement, jadi langsung aja kali sama 6/12. Lalu, yang terakhir ini juga langsung kaliin sama 1/12. Oke, jadi kita dapat untuk WANOS itu, semua weighted shares ini kita jumlahin aja, itu namanya WANOS. Jadi WANOS untuk tahun 2022 itu adalah sebesar segini. Nah, itu untuk WANOS. WANOS ini bakal kita gunain untuk cari basic EPS, sama nanti kita bakal gunain juga untuk cari diluted EPS. Kedua, yang kita harus mulai hitung juga, yaitu untuk mencari si net income. Lalu ada interest expense from bonds net of tax, ada preference dividend non-convertible, sama ada number of bonds converted gitu. Nah, kita pertama kali masuk nih ke net income-nya dulu. Net income-nya dulu kita lihat earnings after tax during 2022 itu adalah sebesar 525 juta dolar. Jadi kita langsung masukin aja, kan udah earningsnya after tax gitu. Oke, abis itu kita mau cari interest expense from bonds, tapi yang net of tax. Nah, cara carinya itu adalah berarti si bonds-nya itu kan dia bilang nih, issued convertible bonds with par value of 100 million, 100 juta dolar, and its coupon rate was 6% due to August 1, 2026. Nah, jadinya kita lihat nih, habis itu ada convertible bond sold at 100, berarti nanti itu sold at 100. Interest expense of liability component convertible bonds was 3.750.000. Each 50,000 of convertible bonds can be converted to 15 ordinary shares. Oke. Nah, di sini kita langsung dikasih tahu untuk interestnya. Interest itu kita langsung dikasih tahu yaitu sebesar 3.750.000. Oke, jadi kita langsung masukin nih 3.750.000. Habis itu kita kaliin sama net of tax. Net of tax itu berarti kan 100% dikurangin sama taxnya, yaitu 25%. Habis itu kita kaliin juga sama proporsinya. Karena dia di-issued pada tanggal 1 Agustus, berarti dari Agustus, September, Oktober, November, Desember itu ada 5 bulan. Berarti kita kaliin sama 5/12. Oke. Nah, di sini kita kan juga dikasih tahu ya, ada preference non-convertible. Kalau misalkan nanti kita ketemu soal yang preference convertible, nanti kita juga harus masukin tuh, kita harus cari dividennya juga. Oke. Nah, di sini preference dividend non-convertible. Dikasih tahu di additional information yang bagian D, kalau misalkan company itu punya 10%, 50,000 preference shares with par value of 10,000. Oke. 10,000-nya itu per share. Assume that company paid its dividend to its preference shareholder routinely. Jadinya kita mau hitung nih untuk preference dividendnya. Nah, kita kan dikasih tahu ada 50.000 lembar. Per lembarnya itu parnya 10.000. Lalu kita kaliin sama 10%. Gitu ya. Nah, untuk dividen itu teman-teman perlu ingat kalau misalkan nanti nih ada preference dividend non-convertible, ada preference dividend convertible, itu itu nggak perlu dikali sama proporsi gitu. Itu nggak perlu dikali sama proporsi, kenapa? Karena biasanya itu kalau dividen itu kan bukan melihat proporsi ya. Biasanya dividen itu bakalan melihat seberapa besar sih ownership kamu di perusahaan, lalu juga biasanya itu misalkan nih, nanti kita ketemu soal yang preference dividendnya itu bakalan diterbitkan, nanti kita bakal ketemu soal
Yang share preference itu bakal diterbitkan di tengah-tengah tahun. Nah, itu kita bakalan langsung kali. Itu kita nggak kali sama proporsi, karena ya tadi seperti yang tadi aku bilang, kalau misalkan dividen itu ada kebijakannya gitu, bisa perusahaan kalau misalkan baru punya beberapa bulan, mungkin nanti ada kebijakan perusahaannya sendiri. Dan biasanya itu kalau preference dividen itu bakal dikali sama kepemilikannya gitu, jadi bukan sama proporsinya. Jadi itu untuk teman-teman note dulu. Nah, di sini kan kita lihat nih, yang si preference shares itu kan non-convertible. Nah, yang punya convertible, maksudnya yang dilutive securities-nya itu kan berarti si ini doang nih, si convertible bonds kan. Jadinya kita berarti hitungnya convertible bonds aja. Gimana caranya? Untuk number of bonds converted, itu berarti kan kita lihat nilainya itu kan adalah 100 juta. Ya kan? Habis itu di soal tuh udah bilang, setiap $50.000 itu bisa menjadi 15 ordinary shares. Jadinya, ini kita bagi dulu nih sama 50.000. Oke? Habis itu kita kali sama 15, yaitu yang ordinary shares-nya. Jangan lupa, kalau number of apa converted, itu harus dikali sama proporsinya. Jadi, dari berapa bulan gitu. Kecuali untuk yang share option, gitu ya. Nah, di sini kita lihat nih, kan dia isunya pada tanggal 1 Agustus. Berarti tadi kita udah hitung, kalau dari Agustus 1 ke Desember 31, itu ada 5 bulan. Berarti kali 5 per 12. Nah, kita udah dapat nih informasinya semuanya. Kita bisa mulai menghitung untuk basic EPS ya. Untuk basic EPS ya, berarti 525 juta kita kurangin sama preference dividend. Oke, jadinya bukan yang kalau interest expense bond net of tax ini nanti diluted. Kalau untuk basic EPS itu kita bakal kurangin sama preference dividend, mau itu convertible atau non convertible. Nah, di sini kita cuma dikasih tahu yang informasi non convertible aja. Jadi langsung kurangin sama 50 juta. Untuk angkanya kan wanos. Wanos kita langsung ambil aja dari yang tadi kita dihitung pertama. Berarti untuk perhitungannya itu 525 juta dikurangin sama 50 juta dibagi sama wanos. Dapat segini angkanya. Oke. Lalu untuk yang diluted EPS itu, ini aku turunin ya. Earnings available for ordinary shareholder, itu cara carinya itu kan net income dikurangin convertible preference dividend dikurangin non-convertible preference dividend. Itu yang numerator atas ini itu sama aja kayak earnings available for ordinary shareholders. Jadi ini tuh rumusnya untuk earnings available ordinary shareholders. Berarti tinggal si 525 juta kita kurangin sama 50 juta. Oke. Untuk wanosnya langsung masukin aja 1.929.000. Ya. Habis itu, untuk convertible bonds-nya, berarti kita masukin nih, interest cancelled-nya itu si yang ini 1.171.875 dibagi sama converted shares, yaitu si 12.500. Nah, kita lihat nih, ketika si interest cancelled dibagi sama converted shares, itu kan 93,75. Nah, basic IPS kita itu kan 246,241 dan seterusnya itu ya. Nah, kalau misalkan hasil dari pembagian nanti convertible bonds, ada juga nanti convertible preference, itu kalau misalkan dia angkanya lebih kecil daripada basic IPS, berarti dia dilutif. Oke. Kalau misalkan nih, angkanya itu bukan 93,75, tapi angkanya itu 250. Berarti dia anti-dilutif, dan kita nggak boleh masukin itu ke dalam perhitungan. Nah, berarti, karena dia dilutif, jadi kita boleh masukin ke dalam perhitungan. Kita tinggal jumlahin aja nih. Habis itu, ini kita tinggal jumlahin aja. Dan diluted IPS-nya tinggal kita bagi. Dapat hasilnya itu adalah 245,259. Nah, biasanya diluted EPS itu hasilnya tuh biasanya lebih kecil daripada basic EPS. Kayak gitu. Jadi itu bisa untuk teman-teman perhatiin juga. Biasanya sih kalau diluted EPS itu lebih kecil daripada basic EPS. Karena kan
ada shares yang denominatornya biasanya lebih besar ya, jadinya kayak lebih kecil. Kalau misalkan denominatornya lebih besar, biasanya pembagiannya itu bakal lebih kecil gitu hasilnya. Jadi itu untuk problem 3. Lalu untuk problem 4, nah ini mulai masuk yang agak lebih ribet. Jadi di sini kita baca dulu ya, untuk problem 4, PT Alex merupakan sebuah perusahaan terbuka yang menyajikan laporan keuangan setiap akhir tahun. Sesuai dengan aturan yang berlaku, maka PT Alex diwajibkan untuk melakukan perhitungan laba per saham biasa dan dilusi. Oke, berarti kita harus cari basic dan diluted EPS-nya. Pada 31 Desember 2021, PT Alex memiliki 4 juta lembar saham yang beredar, di mana per lembarnya itu memiliki par 5 dolar. Berikut ini merupakan transaksi yang berhubungan dengan saham PT Alex selama tahun 2022. Oke, berarti yang pertama kali kita dikasih tahu itu adalah kita dikasih tahu nih beginning outstanding shares itu berapa. Kan ini endingnya 2021, berarti jadi beginningnya 2022. Nah, ini langsung aku masukin aja, yaitu 1 Januari 2022 sebesar 4 juta. Oke, nah di sini kita lihat nih sama tahun 2022 ini ada transaksinya, habis itu ada informasi tambahannya juga. Nah, kita mungkin perlu langsung masuk aja ke dalam transaksinya ya, yaitu pada tanggal 12 Februari menjual 75.000 lembar saham treasury yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, kalau misalkan perusahaan punya lembar saham treasury, habis itu mereka jual, itu berarti kan akan menambah outstanding kita ya, berarti itu kayak diterbitkan kembali. Jadi kita mau catat nih. Berarti kalau misalkan dia jual lembar saham treasury-nya, berarti outstanding kita akan bertambah. Berarti kita akan menambahkan beginning outstanding kita dengan 75.000 lembar. Lalu, tanggal 2 April, itu dia bilang menerbitkan 50.000 lembar saham istimewa yang dapat dikonversi. Berarti ada preference convertible shares. Nah, karena dia itu karena dia preference shares, jadinya kan nggak perlu kita masukkan ke dalam perhitungan one loss kita. Jadi kita skip tanggal 2 April. Nanti tanggal 2 April itu kita akan menggunakan informasinya untuk di sini. Ya. Nah, sekarang tanggal 7 Mei, yaitu dia menerbitkan 20.000 lembar saham biasa. Oke, kalau menerbitkan 20.000 lembar saham biasa, berarti outstanding shares kita akan bertambah lagi nih. Ya. Berarti tinggal si 4075 kita tambahin sama yang diterbitkan, yaitu 20.000. Oke, lalu pada tanggal 1 Juli, dia bilang menarik 5% lembar obligasi yang dapat dikonversikan yang beredar di pasaran. Nah, tanggal 1 Juli itu nggak berdampak apa-apa pada wanos kita, karena kan dia cuma bilang menarik 5% lembar obligasi. Nah, itu nggak berdampak apa-apa pada wanos kita. Tanggal 11 Agustus, dia bilang melakukan pembagian dividen sebanyak 20%. Oke, berarti kita harus masukin nih 11 Agustus. Oke. Dia bilang sebanyak 20%, berarti jumlah saham kita yang beredar yaitu 4.095.000, kita kaliin nih sama 1,2 atau 120% juga bebas. Jadi kita mau lihat berarti angka outstanding shares kita setelah kita melakukan pembagian dividen itu berapa sih? Gitu. Jadi sebesar 4.914.000. Nah, kita lihat nih, ke tanggal 1 Oktober. Dia bilang menerbitkan 100.000 lembar saham istimewa dengan harga par 8 dolar. Dia bilang lembar saham istimewa, berarti itu nggak akan berpengaruh pada wanos kita. Oke? Lalu, pada tanggal 11 November, itu perusahaan melakukan share split, 3-for-2. Nah, berarti kalau misalkan yang 11 November ini bakal berdampak nih pada wanos kita, karena dia melakukan share split. Oke? Dan dia bilang melakukan share split itu 3-for-2. Berarti, angka outstanding share kita bagi 2 dulu, lalu kita kaliin sama 3. Oke, dapat hasilnya itu 7.371.000. Nah, itu untuk 11 November. Untuk tanggal 1 Desember, perusahaan kembali menerbitkan 37.000 lembar saham biasa baru. Oke, berarti karena dia menerbitkannya lembar saham biasa, itu bakal mempengaruhi wanos kita. Jadi kita langsung catat juga nih. Si 7.371 kita tambahin sama 37.000. Oke,
itu untuk outstanding shares-nya. Nah, kita mulai masuk ke dalam restatement. Oke, kita lihat nih, pembagian dividen itu dilakukan 11 Agustus. Berarti di sini ya. Berarti, transaksi yang sebelum 11 Agustus, itu kita perlu kaliin sama 1,2. Jadi di sini kita kaliin sama 1,2. Ini juga kali 1,2. Ini juga kali 1,2. Oke. Lalu kita lihat, kalau misalkan pada 11 November, itu perusahaan melakukan share split. 11 November sini ya. Berarti, transaksi yang sebelum tanggal 11 November, yang mempengaruhi outstanding shares, itu perlu kita kaliin sama 3/2. Kayak yang ini kan berarti sebelumnya. Nah, yang sebelumnya juga. Ini semua harus kita kaliin sama 3/2 juga. Nah, yang tanggal 1 Desember itu kan setelah share split, jadi nggak perlu melakukan dikaliin sama 3/2 lagi. Oke, habis itu untuk fraction ya, kita lihat nih. Dari tanggal 1 Januari ke tanggal 12 Februari itu kan berarti butuhkan waktu 1 bulan ya. Ini 1 bulan. Lalu dari tanggal 12 Februari ke 7 Mei itu membutuhkan waktu itu 3 bulan. Jadi kan Februari, Maret, April. Jadi 3 bulan. Dari tanggal 7 Mei ke 11 Agustus itu juga membutuhkan 3 bulan, yaitu Mei, Juni, Juli. Jadi ini kita tulis juga 3/12. Lalu dari tanggal 11 Agustus ke 11 November itu membutuhkan waktu 3 bulan juga, yaitu Agustus, September, Oktober. Jadi ini juga ditulis 3/12. Dari tanggal 11 November ke tanggal 1 Desember itu memerlukan waktu 1 bulan aja, itu bulan November aja. Jadi November, habis itu kan berarti di 1 Desember. Jadi ini kali 1/12. Terakhir dari tanggal 1 Desember ke tanggal 31 Desember itu kan memerlukan waktu 1 bulan juga. Ini kali 1/12. 1/12 juga. Oke. Nah, untuk weighted shares berarti langsung aja kita hitung ya. 4 juta kita kaliin sama 1,2, kita kaliin sama 3/2, lalu kita kaliin sama 1/12. Oke. Yang ini juga 4.075.000, kita kaliin sama 1,2, kita kaliin sama 3/2, kita kaliin sama 3/12, itu fractionnya. Dan seterusnya itu kayak gitu cara carinya. Jadi sebentar ya, aku hitung dulu. Lalu ini kita kaliin langsung sama 3/2. Lalu kali juga sama 3/12. Oke. Lalu 7.371 kita langsung kali sama 1/12 aja karena nggak ada restatement lagi. Dan yang terakhir ini juga langsung kali sama 1/12. Ini tinggal kita jumlahin, dapat one loss-nya. Dapat segini one loss-nya. Habis itu kita lihat nih ya, kita lihat untuk net income. Lalu kita di sini dikasih tahu ada mana ya? Dia bilang perusahaan memiliki 120.000 lembar opsi yang dapat ditukarkan menjadi saham biasa. Berarti nanti ada share option. Di sini dia bilang ada lembar obligasi juga. Oke. Habis itu udah. Habis itu kan di sini dia terbitin lembar saham istimewa. Sama sini ada lembar saham istimewa juga. Ya, tapi yang ini yang convertible, yang ini biasa aja. Oke. Nah, kita lihat nih. Nah, kita lihat untuk net income-nya, dia bilang mencatatkan laba bersih 4.500.000. Berarti kita langsung masukin aja 4.500.000. Interest expense from bond net of tax-nya, berarti kita lihat dulu. Kita ngitung dulu nih, berarti bonds-nya itu present value-nya itu berapa. Oke. Untuk present value-nya si bonds itu kan pertama kali kalau bonds itu berarti kita harus cari PVIF, PVIFA, oke. PVIF-nya berarti sama 1 kita bagi sama
1 ditambah market rate. Market rate-nya itu Oke, dia nggak kasih tahu market rate-nya, tapi dia kasih tahu itunya ya, kuponnya ya 15%. Berarti kita anggap aja kalau misalkan itu sama aja 15%. Oke. Habis itu kita pangkatin sama dia bilang kan sama seumur 10 tahun. Habis itu dia nggak bilang kalau misalkan bayarnya itu annually atau semi annually. Jadi kita anggap aja annually. Oke, jadi ini pangkat 10. Habis itu untuk yang PVIFA berarti cadangan 1 dikurangin sama 1 dibagi 1 tambah 15% pangkat 10 bagi sama 15%. Oke, habis itu nilai value-nya itu kan 450.000 kita kali sama 3. Habis itu yang ini berarti 450.000 ini kita kaliin sama 15% ya. Habis itu kita tinggal kaliin aja. Si ini kita kaliin sama, kita ambilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ambil 6 angka belakang koma aja ya, jadinya 0,247 185. Habis itu yang ini juga kali sama 5,018 769. Oke. Kalau misalkan ini kita tambahin sama ini, dapat hasilnya itu 1.360.000. Berarti ini ngebuktiin kalau misalkan kupon rate-nya sama market rate-nya sama, jadinya at par. Nah, berarti langsung aja, berarti untuk perhitungannya yaitu si 1.350.000 ini kita kaliin sama 15%, kita kaliin lagi sama ini. Dia bilang tarif pajak kan 20%, berarti kaliin sama 100% dikurangin 20%. Oke. Dapat 162.000. Untuk preference dividend convertible-nya itu kita lihat nih, dia bilang kan menerbitkan 50.000 lembar saham istimewa yang dapat dikonversi dengan rate 7% dan par 10. Setiap 2 lembar saham istimewa dapat dikeluarkan menjadi 5 lembar saham biasa. Oke? Berarti untuk cara perhitungannya itu, si 50.000 lembar kita kaliin 10, lalu kita kaliin sama 7%. Itu untuk dapat dividen ya. Nah, ini tadi aku bilang, walaupun dia diterbitinnya tanggal 2 April, tapi karena dividen itu nggak melihat proporsi, jadi kita langsung aja kaliin proporsinya. Ya. Untuk yang preference dividend non-convertible juga, kan yang ini ya, berarti tanggal 1 Oktober. Berarti langsung aja 100.000 kita kaliin sama 8, kita kaliin sama 5%. Oke. Nah, kita mulai masuk ke number of bonds converted. Number of bonds converted, kita lihat nih. Dia bilang, kan, dia bilang mana nih? Setiap $50, nilai obligasi dapat dikurangkan menjadi 15 lembar saham biasa. Oke. Berarti, kita cari tahu dulu nih, berarti 450.000, kita kaliin sama 3, yaitu parnya. Habis itu kita bagi sama $50, kita kaliin sama 15. Dapat untuk number of bonds converted-nya itu adalah sebesar 405.000 shares. Untuk number of preference converted-nya itu berarti si yang tanggal 2 April ini, berarti cara carinya itu adalah
si 50.000 lembar, kan dia nggak pakai dolar ya, dia cuma bilang setiap 2 lembar saham istimewa dapat ditukar menjadi 5 lembar saham biasa. Berarti si 50.000 lembar, kita bagi 2, habis itu kita kaliin sama 5 lembar saham biasa. Nah, di sini tadi aku bilang, kalau misalkan number of preference converted shares-nya itu, kita harus kaliin sama proporsinya. Yaitu, kalau misalnya kita dari tanggal 2 April ke tanggal 31 Desember, itu kan berarti April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti 9 bulan. Berarti kali 9 per 12. Gitu ya. Nah, untuk number of option converted, kalau misalkan bonds sama preference itu perlu dikali proporsi, number of option converted itu enggak. Jadinya kita lihat nih, kan dikasih tahu ya di sini, perusahaan itu memiliki 120.000 lembar opsi yang dapat ditukarkan menjadi saham biasa sejak awal tahun 2021. Oke. Setiap 3 lembar opsi dapat ditukarkan menjadi 2 lembar saham biasa dengan harga 4 dolar. Pada akhir tahun 2022, saham biasa memiliki pokoknya saham biasanya pada akhir tahun 2022 memiliki fair value itu sebesar 8 dolar, ya, market value-nya. Nah, cara perhitungannya itu, yang pertama, market value-nya yang 8 dolar, kita harus kurangin sama 4 dolar dulu. Oke, dibagi sama market value-nya yaitu yang 8, kita kaliin sama si 120.000 lembar opsi, kita bagi 3, kan dia bilang setiap 3 lembar opsi dapat ditukarkan menjadi 2 lembar saham biasa. Oke, jadi kaliin 2. Kayak gitu cara perhitungannya untuk yang number of options converted. Oke, dapat jadinya number of share option yang dapat dikonversikan itu sebanyak 40.000 lembar. Nah, kita mulai masuk ke perhitungan basic EPS. Itu nanti informasinya bakal kita gunakan di diluted EPS. Untuk basic EPS, berarti si 4.500.000 kita kurangin sama preference dividend convertible sebesar 35.000. Habis itu kita kurangin juga sama si preference dividend non-convertible, yaitu sebesar 40.000. Oke. Nah, untuk yang wanos ya, langsung masukin aja dari sini. Berarti untuk perhitungannya, si 4.500.000 kita kurangin sama 35.000, kurangin sama 40.000, lalu kita dibagi langsung sama wanos. Dapat hasilnya itu untuk basic EPS-nya adalah 0,6. Nah, kita bakal masuk untuk ke perhitungan yang diluted EPS. Ini aku turunin. Untuk earnings available for ordinary shareholder, langsung masukin aja. Angkanya berarti si 4.500.000 dikurangin 35.000 dikurangin 40.000. Oke. Untuk wanosnya, berarti langsung masukin yang ini. Nah, ini kan kalau misalkan kita hitung sama aja kan dapetnya basic EPS, jadi kita nggak perlu tentuin dia dilutif atau anti-dilutif. Nah, yang kita mulai masuk ke hal barunya tuh yang ini nih, yang convertible preference, convertible bonds, sama share option. Untuk convertible preference, kita masukin angka preference dividendnya di cancel, yaitu yang ini, yang 35.000. Lalu, kita akan bagi dengan converted shares-nya, yaitu yang 93.750. Oke. Nah, maksudnya preference dividend cancelled itu jadinya tuh nanti kan kalau kita lihat yang rumus pertama ini, setelah kita kurangin kan yang net income kurangin ini, itu dapatnya kan earnings available for shareholders. Nah, kita tambahin lagi nih yang convertible preference dividendnya. Jadi seakan-akan kita tuh menukar si convertible preference ya, jadi nggak ada gitu, makanya kita mau hapus, makanya kita tambah kembali sehingga nanti jadinya 0 gitu. Nah, kita tambah kembali, jadi seakan-akan itu kan yang ini jadi hilang dong, kalau ini kurang, ini plus berarti nanti hilang gitu. Nah, kita mau tambahin kembali seakan-akan ini tuh nggak ada, tapi bakal nanti berubah menjadi converted shares-nya, jadi nanti bakal bertambah sini. Karena kan kita lihat nih, artinya itu kan dihitung dengan menggunakan asumsi bahwa diluted securities dikonversi menjadi saham biasa. Berarti kalau misalkan dikonversiin, ini udah nggak ada nih. Si preference dividend ini berarti udah nggak ada, kan udah dikonversi jadi saham biasa. Makanya nanti kita harus tambahin lagi, dan nanti kita akan menambah juga si wanos dengan converted shares dari convertible preference-nya. Tuh. Nah, ini kan udah nih.
Nah, kita mau lihat nih, berarti kalau si 35.000 kita bagi sama 93,750 kan 0,3733. Itu kan lebih kecil daripada si basic IPS-nya. Berarti dia itu dilutif. Oke. Untuk convertible bonds, itu kan ada interest cancelled. Interest cancelled ini itu yang interest expense ini yang 162.000. Oke. Nah, itu kita bakalan bagi sama converted shares-nya. Converted shares-nya itu adalah yang si 405.000 ini. Nah, kalau misalkan kita bagi nih, 162.000, numerator kita bagi dengan 405.000 denominatornya. Itu 0,4 dapatnya. 0,4 itu lebih kecil daripada basic IPS-nya yang 0,6. Berarti dia juga dilutif. Oke. Untuk converted share option, nah ini kita langsung masukin aja angkanya itu yang 40.000 ini. Oke. Karena kalau misalkan kita lihat, kan dia nggak ada numerator ya. Berarti 0 kita bagi sama 40.000. 0. 0 itu berarti lebih kecil daripada 0,6. Berarti dia itu juga dilutif. Oke. Berarti si convertible preference, convertible bonds, sama share option itu bisa kita gunakan semua angkanya karena dilutif semua. Kalau misalnya anti dilutif itu nggak boleh. Jadi langsung aja ini kita sum aja semuanya untuk mencari dilutif IPS-nya. Oke, ini langsung aja kita bagi. Dapat untuk hasil akhirnya itu adalah 0,5858836. Jadi itu untuk session 2. Session 2 ini menurut aku masih pengenalan aja untuk basic IPS sama dilutif IPS, makanya problem yang kita bahas hari ini tuh belum terlalu sulit. Untuk problem ke depan, yang session 3, kita akan bahas untuk problem 6 dan problem 7. Problem 6 mirip sama problem 4, yang problem 7 ini yang agak beda, karena kita akan mulai menghitungnya itu, kita mulai menghitungnya itu mundur gitu. Jadi kita hitungnya itu dari bawah, bukan dari atas. Oke, itu untuk session berikutnya. Itu sekian dari aku untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya, dan semoga teman-teman ngerti. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh personal chat aku ya. Stay safe, stay healthy semuanya. Thank you.